Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu perceraian dalam keluarga untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Keluarga. Perkenalkan, nama saya Rosi Alaida Syaiputri dengan NIM 210701500028 dari kelas J Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama Ibu Dr. Dian Novita Siswanti, SPSI, MSI, MPSI Psikolog. Yang kedua Ibu Novita Maulidia Jalal, SPSI, MPSI Psikolog. Nah, yang pertama, penjelasan mengenai perceraian. Perceraian adalah proses untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri karena alasan-alasan tertentu. Perceraian terjadi ketika pasangan sudah tidak lagi menemukan solusi yang memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hubungan mereka, menurut penelitian dari Manna, Doriza, dan Oktaviani pada tahun 2021. Dalam kata lain, perceraian menjadi pilihan ketika upaya-upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan tidak berhasil. Proses perceraian dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban finansial. Biasanya, perceraian harus melalui proses hukum yang ditetapkan oleh negara atau yurisdiksi tertentu, dan persyaratan serta prosedurnya dapat bervariasi. Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian mengacu pada tindakan seorang suami yang memberikan talak kepada istrinya dalam perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam. Hal ini juga dapat disebut sebagai cerai talak. Nah, perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcocokan pasangan, perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, masalah komunikasi yang serius, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah keuangan, perbedaan nilai-nilai atau tujuan hidup, dan faktor-faktor lainnya. Setiap pasangan memiliki alasan dan situasi yang unik untuk memutuskan untuk bercerai. Proses perceraian seringkali merupakan pengalaman emosional yang sulit bagi pasangan tersebut, keluarga, dan anak-anak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, upaya mediasi atau konseling dapat dilakukan untuk mencoba memperbaiki hubungan sebelum memutuskan untuk bercerai. Nah, yang kedua, teori yang berkaitan dengan tema isu yang dijelaskan. Nah, adapun yang pertama yaitu teori investasi sumber daya, research theory, menurut penelitian dari Roosevelt, Johnson, dan Morrow pada tahun 1986 menjelaskan bahwa perceraian terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan merasa bahwa investasi mereka dalam hubungan perkawinan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh. Investasi dalam konteks ini dapat meliputi waktu, uang, emosi, dan upaya yang telah diinvestasikan dalam hubungan. Menurut teori ini, jika salah satu pasangan merasa bahwa investasi mereka tidak dihargai, atau bahwa pasangan mereka tidak memberikan kontribusi yang sebanding, maka kemungkinan mereka akan cenderung untuk mencari alternatif lain seperti perceraian. Teori ini juga mengakui bahwa faktor ekonomi seperti penghasilan dan stabilitas finansial dapat mempengaruhi keputusan perceraian. Yang kedua, teori pertukaran ya, yang diteliti oleh Wallerstein dan Blakeslee pada tahun 1996 menjelaskan bahwa pertukaran merupakan hal yang mendasari perceraian terjadi ketika pasangan tidak lagi merasa mendapatkan keuntungan yang cukup dari hubungan perkawinan dibandingkan dengan biaya dan pengorbanan yang mereka lakukan. Teori ini berfokus pada pertukaran sosial antara pasangan, di mana setiap pasangan mengharapkan imbalan dan kepuasan dalam hubungan. Jika pasangan merasa tidak puas atau merasa mendapatkan lebih banyak biaya daripada keuntungan dalam hubungan, maka kemungkinan mereka akan memilih untuk bercerai. Selanjutnya, faktor-faktor mengapa perceraian tersebut terjadi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manna, Doriza, dan Oktaviani pada tahun 2021, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian dalam hubungan perkawinan. Yang pertama yaitu faktor bercerai karena ekonomi. Salah satu faktor penyebab perceraian adalah masalah ekonomi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang rendah, tetapi juga terkait dengan gaya hidup yang hedonis. Pada penelitian yang terkait, yaitu terdapat di Kabupaten Kuningan, banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena suami tidak mampu memenuhi keinginan mereka. Selain itu, istri juga menggugat cerai suami karena adanya hutang yang menumpuk. Dalam beberapa kasus, pasangan dalam rumah tangga tersebut pernah merintis usaha dan meminjam uang untuk mengembangkan usaha mereka. Namun usaha tersebut tidak berkembang dan menyebabkan kegagalan dalam usaha serta menumpuknya hutang. Yang kedua yaitu faktor bercerai karena komunikasi yang buruk. Faktor bercerai lainnya adalah komunikasi yang buruk antara pasangan suami istri. Dalam beberapa kasus yang disebutkan oleh narasumber, rumah tangga mereka berakhir karena faktor komunikasi yang buruk, ketidakmampuan dalam berkomunikasi dengan baik, dan saling memahami menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan tersebut. Ketika komunikasi menjadi tidak efektif, masalah-masalah yang muncul dalam hubungan sulit untuk diselesaikan dan akhirnya dapat menyebabkan perceraian. Yang ketiga, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Perselingkuhan atau adanya orang ketiga juga dapat menjadi faktor penyebab perceraian. Ketika salah satu pasangan terlibat dalam komunikasi yang tidak serius dengan orang lain, hal ini dapat berkembang menjadi pertemuan yang rahasia. Ketika pasangan lain mengetahui adanya perselingkuhan atau ketidaksetiaan dalam hubungan, kepercayaan terhadap pasangan terganggu dan dapat memicu perceraian. Yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor sosial dan budaya. Perbedaan sosial dan budaya juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan perceraian. Narasumber dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa adanya perbedaan sosial dan budaya menjadi salah satu alasan perceraian. Ketika pasangan memiliki nilai-nilai, keyakinan, atau gaya hidup yang berbeda secara signifikan, hal ini dapat menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan dan akhirnya memicu perceraian. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari perceraian. Perceraian dapat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu dampak emosional yang diteliti oleh Amato dan Kate pada tahun 1991 menjelaskan bahwa perceraian dapat menyebabkan tekanan emosional yang besar pada pasangan yang bercerai dan juga anak-anak yang terlibat. Konflik, kehilangan, dan perubahan dalam dinamika keluarga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Yang kedua, dampak sosial yang diteliti oleh Umberson, Williams, dan Powers pada tahun 2005 menjelaskan bahwa perceraian juga dapat berdampak pada hubungan sosial dan interaksi sosial individu. Pasangan yang bercerai mungkin mengalami perubahan dalam lingkaran sosial mereka, dan dukungan sosial yang sebelumnya ada dapat berkurang. Hal ini dapat menyebabkan rasa kesepian dan isolasi. Yang ketiga, dampak ekonomi. Menurut penelitian dari Liu dan Zerdan pada tahun 2018 menjelaskan bahwa perceraian dapat memiliki dampak finansial yang signifikan pada pasangan yang bercerai dan anak-anak yang terlibat. Pembagian harta bersama, pembayaran nafkah anak, dan perubahan dalam situasi pekerjaan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Yang terakhir, dampak pendidikan. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua dapat menghadapi tantangan dalam pendidikan mereka, perubahan dalam lingkungan keluarga, dan stres emosional yang terkait dengan perceraian dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar mereka menurut penelitian Amato dan Anthony pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan baik upaya secara antisipatif atau preventif serta kuratif atau rehabilitatif. Yang pertama yaitu upaya antisipatif atau preventif.
yang terdiri dari pendidikan perkawinan. Nah, memberikan pendidikan perkawinan yang komprehensif kepada calon pasangan untuk mempersiapkan mereka secara psikologis, emosional, dan sosial dalam menghadapi tantangan pernikahan. Yang kedua, konseling pranikah. Menawarkan konseling pranikah kepada calon pasangan untuk membantu mereka memahami komitmen pernikahan, meningkatkan komunikasi, dan mengatasi konflik potensial. Yang ketiga yaitu program pendidikan keluarga. Menyediakan program pendidikan keluarga yang melibatkan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pemecahan masalah untuk membantu pasangan meningkatkan interaksi dan kestabilan perkawinan. Yang kedua yaitu upaya kuratif atau rehabilitatif yang terdiri dari konseling perkawinan. Memberikan konseling perkawinan kepada pasangan yang mengalami konflik dan kesulitan dalam hubungan mereka. Konseling ini bertujuan untuk membantu pasangan mengatasi permasalahan, meningkatkan komunikasi, dan memperbaiki hubungan mereka. Yang kedua yaitu terapi individu. Memberikan terapi individu kepada pasangan yang sedang menjalani proses perceraian untuk membantu mereka mengelola stres, trauma, dan perubahan hidup yang terkait dengan perceraian. Yang terakhir yaitu mediasi perceraian. Menggunakan mediasi sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan perselisihan perceraian. Mediator yang netral membantu pasangan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melibatkan proses pengadilan. Selanjutnya yaitu adapun contoh kasus pada artis di Indonesia yaitu Indra Bekti digugat cerai oleh Aldila Jelita. Nah, baru bulan kedua di tahun 2023, Indra Bekti resmi digugat cerai oleh Aldila Jelita pada tanggal 27 Februari 2023 silam. Adapun yang menjadi alasan perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita karena keduanya sudah berbeda prinsip. Jauh sebelum pengajuan gugatan cerai ini, rupanya Aldila dan Indra Bekti sudah sering bertengkar sejak tahun 2020. Di tahun itu bahkan Dila sempat ingin meminta Bekti untuk berpisah. Namun rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan karena Dila memberikan kesempatan kepada sang suami yaitu Indra Bekti. Mendengar berita ini ada banyak hujatan yang didapatkan oleh kedua pasangan tersebut. Nah, adapun pembahasan pada kasus perceraian antara Indra Bekti dan Aldila Jelita yang dapat dikaitkan dengan pandangan psikologi keluarga dan teori yang relevan. Nah, dalam konteks ini akan dibahas dua teori yang dapat menggambarkan dinamika hubungan mereka. Yang pertama yaitu teori sistem keluarga. Nah, teori ini menyatakan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang dinamis yang terdiri dari anggota-anggota yang saling berinteraksi. Perubahan dalam satu anggota keluarga dapat mempengaruhi sistem keluarga tersebut. Menurut teori ini, konflik dan perbedaan prinsip antara Indra Bekti dan Aldila Jelita dapat dipahami sebagai perubahan dalam sistem keluarga. Ketika salah satu anggota mengalami perubahan atau memiliki kebutuhan yang berbeda, sistem keluarga perlu beradaptasi untuk mempertahankan keseimbangan. Namun, jika adaptasi tidak terjadi atau tidak memadai, konflik dan perceraian bisa menjadi hasilnya. Yang kedua yaitu teori komunikasi keluarga, mengarahkan perhatian pada peran komunikasi dalam membentuk dan mempertahankan hubungan keluarga. Dalam kasus ini, seringnya pertengkaran antara Indra Bekti dan Aldila Jelita dapat mengindikasikan adanya hambatan komunikasi yang signifikan dalam hubungan mereka. Dalam kasus perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita, faktor-faktor psikologi seperti perubahan dalam sistem keluarga dan hambatan komunikasi dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan hubungan mereka menuju perceraian. Pentingnya pemahaman dan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam memperkuat hubungan perkawinan tidak boleh diabaikan. Nah, adapun daftar pustaka yang menjadi referensi pada presentasi kali ini. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.